Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, murid SDIT, SMPIT, SMIT Istiqamah YPA ITB yang Bapak cintai dan seluruh keluarga besar YPA ITB yang berbahagia. Alhamdulillah, Bapak merasa bahagia kembali bertemu dengan anak-anakku di pagi Jumat indah yang mulia dan berbahagia ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, kalau anak-anakku bertemu seseorang, akhlaknya mulia, orangnya jujur, disiplin, kerja keras, bersih, kemudian wajahnya penuh senyum, suka memberi salam, suka menyapa, orangnya sopan, santun, dan kata-katanya pun indah, suka mengucapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, pertanyaan Bapak adalah, siapakah mereka itu? Siapa? Ya, betul. Itu adalah ciri-ciri dari murid SDIT, SMPIT, SMAIT, Istiqamah YPA ITB yang punya ciri khas yaitu 4K, 5S, dan Permata. Masih ingat kan? 4K adalah kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan kebersihan. 5S, masih ingat? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan Permata adalah permisi, maaf, tolong, terima kasih. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, pada pinjumpa pertama pada bulan Juli yang lalu, Bapak pernah sampaikan bahwa umat Islam pernah memimpin kemajuan dunia selama lebih dari 4 abad. Pada saat Eropa masih kelam dan berlumpur, dunia Islam sudah maju demikian hebatnya dalam segala aspek. Sampai-sampai Profesor George Sharpen dari Harvard University menuliskan dalam karya monumentalnya The History of Science bahwa tiap 50 tahun ada bintang-bintang ilmu pengetahuan yang terkenal dan berjasa di dunia ini. Nah, selama lebih dari 400 tahun sejak Islam lahir, semua bintang-bintang ilmu pengetahuan itu adalah ilmuwan muslim. Nah, anak-anak masih ingat kan? Ada Ibnu Sina, Bapak ilmu kedokteran modern. Ada Jabir Ibnu Hayyan, Bapak ilmu kimia. Ada Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar atau penemu angka. Ada Al-Kindi, filsuf muslim, penulis sebanyak 300-an judul buku. Zakaria Aruzi, pakar kimia. Dan banyak lagi ratusan ilmuwan terkenal lainnya. Itulah zaman keemasan Islam, dan Islam betul-betul menjadi pusat pengetahuan dan pusat kemajuan dunia. Nah, sampai hari ini masih bisa kita saksikan buku-buku karyawan ilmuwan-ilmuwan muslim terkenal tersebut. Begitu juga bangunan-bangunannya yang luar biasa, yang indah, yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Misalnya peninggalan di Andalusia, Spanyol Selatan. Kita lihat Masjid Cordoba yang demikian indah dan besar, Istana Alhambra di Granada, dan lain-lain sebagainya. Islam betul-betul menjadi pusat pengetahuan dan teknologi, tempat bangsa-bangsa lain menuntut ilmu. Nah, anakku sekalian, apa yang menjadi ciri khas para ilmuwan muslim terkenal itu? Ternyata pemikiran mereka, sikap mereka, karya mereka, semua bersifat Islami. Sejak kecil mereka begitu akrab dengan Al-Quran. Bahkan umumnya mereka hafal Al-Quran. Karena mereka mendapatkan pendidikan Islami. Nah, inilah yang ingin Bapak perkenalkan pada penjumpa pagi ini
yaitu tentang pendidikan Islami. Anak-anakku yang Bapak cintai, pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Akal. Pendidikan Islami adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Tujuan pendidikan Islami adalah agar menjadi manusia terbaik atau sempurna. Bagaimana manusia terbaik atau sempurna menurut Islam? Yang pertama, hatinya atau kalbunya penuh dengan iman, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Yang kedua, jasmaninya kuat, terampil. Yang ketiga, akalnya cerdas dan pandai. Anak-anakku, iman itu di hati, bukan di mulut. Iman juga bukan juga di kepala. Yang di kepala adalah pengetahuan tentang iman, sedangkan iman itu di dalam hati. Nabi melakukan pendidikan keimanan dan akhlak mulia melalui metode internalisasi dengan teknik peneladanan, pembiasaan, dan pemotivasian. Ternyata unsur hati, rasa, atau kalbu itulah yang merupakan unsur terpenting pada manusia. Apa hakikat manusia? Maka jawabannya adalah hati. Hati itulah yang mengendalikan manusia sebagai pengendali manusia. Karena itu, pendidikan seharusnya mengutamakan pembinaan hati. Nah, orang beriman ialah orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Masalah besar pendidikan kita memang banyak. Yang terbesar ialah pendidikan kita kurang berhasil dalam menanamkan iman ke dalam hati. Padahal iman itu adalah pengendali manusia. Iman itu di dalam hati. Jasmani yang sehat serta kuat ditambah dengan akal cerdas serta pandai bisa menjadi amat berbahaya bila tidak dikendalikan oleh hati yang dipenuhi oleh iman. Anak-anakku, demikian sekilas mengenai pendidikan Islami yang akan segera diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.